Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, ketemu lagi di channel Handeat. Ya sambil gitu tuh ngakak gitu tuh bersama dengan pemaparan pendeta Henry, very clear, very Yesus. Begitu terpojok dia naik darah sampai menangis darah. Lucu sekali memang otot-ototnya. Aduh, itu enggak pendetanya, enggak penghujatnya, apalagi jemaahnya. Botol. Pak, meski beberapa saat yang lalu kita udah pernah dialog kok, tapi serasa hari ini harus lebih semangat lagi Bapak. Saya ini masih awam Pak, saya ingin tahu ketika kemudian malaikat datang kepada Maria dan juga kepada Yusuf di dalam Matius 1 dan Matius 1:21 dan juga Lukas 1:31. Di situ malaikat memerintahkan kepada Yusuf dan juga Maria memberikan nama Yesus itu kepada anak manusia atau kepada siapa Pak? Ini dulu. Oke ya, jadi hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi nama Yesus itu nama yang dalam bahasa saya dipesan oleh Allah, disampaikan oleh malaikat. Maria, nanti anakmu kasih nama Yesus ya. Dan bukan cuman ini Pak, Yohanes juga gitu. Samuel juga, siapa lagi ya? Ada beberapa itu yang disuruh oleh malaikat, termasuk Ismail juga. Ismail dan namailah dia Ismail ya, itu ada itu. Itu disuruh oleh malaikat. Jadi Ismail itu nama dari Allah. Kemudian salah satunya Yohanes Pembaptis, lalu Yesus. Menjadi masalah Yesus itu nama siapa? Bapak akan bisa terjawab kalau Bapak membaca Yohanes 17 ayat 12. Baik Pak. Jadi kalau Bapak arahkan saya ke Yohanes berapa Pak? 17, 12. Oke, namamu yang engkau berikan kepadaku. Tapi ya, kalau kita melihat salah, Bapak kurang bacanya Pak. Namamu yang telah, jangan lupa telah Pak. Oke, baik Bapak. Jadi nama yang telah diberikan kepada Yesus. Nah, kita melihat Bapak, ini yang membingungkan saya. Ketika dikatakan di dalam Yesaya 42 nomor 8 dan juga beberapa dalil di dalam kitabnya Bani Israel termasuk Keluaran 3 nomor 15 bahwa Tuhan sendiri yang datang memperkenalkan namanya Pak. Ani Yothevafehu Semi, itulah namaku, yaitu Yahweh. Ya. Kok bisa berubah menjadi Yesus Pak? Itu gimana ceritanya? Ya, karena Tuhan sendiri di sini tidak paham. Ya itulah makanya saya minta dipahamkan. Tidak pahamnya di sini Pak. Saya langsung jelasin. Keluaran 3 ayat 15. Nah, itulah namaku dan sebutanku. Jadi Yahweh itu nama sebutan, bukan proper name Pak. Dalam bahasa Inggris disebut memorial name. Keluaran 3. Jadi semua kalau bilang namaku ini misalnya Pak Gendut ya, atau pendeta ganteng gitu. Pak Ganteng gitu misalnya. Saya suka menghibur diri Pak. Tiap hari dimaki-maki sama pendeta sama romo di luar sana. Jadi saya tuh menghibur diri Pak ya. Misalnya Pak Gendut gitu. Pak Kumis, namamu siapa? Namaku Pak Kumis. Lalu dijelaskan, itulah namaku dan sebutanku. Jadi Yahweh itu nama sebutan. Nanti Bapak langsung akan link ke Yesaya 43 ayat 10. Yahweh itu dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Makanya ketika sudah lahir Yesus, perhatikan baik-baik, tidak ada yang nyebut-nyebut Yahweh. Tidak pernah ada lagi. Maria saja ganti nyembahnya. Maria kan tadinya Yahweh yang disembah. Imam Yakaria itu kan penyembah Yahweh loh Pak. Begitu Yesus lahir, ganti yang disembah, bukan Yahweh Pak. Mereka tahu, ya malaikat ngasih tahu. Yang tertulis sih nggak ada, cuman malaikat ngasih tahu bahwa Yahweh dibentuk jadi manusia, nanti namanya Yesus. Lalu yang kalian sembah bukan lagi Yahweh, tetapi siapa? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Wahyu 1 ayat 8, Yesus. Jadi sejak Yesus bayi sebenarnya Maria sudah menyembah Yesus yang roh di surga. Nggak ada lagi Yahweh Pak. Boleh tunjukkan ke saya kalau ada di perjanjian baru masih disebut-sebut Yahweh. Kalau toh ada itu cuma mengutip ayat perjanjian lama. Hanya sedikit aja itu. Tapi sudah diganti Tuhan. Contohnya Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhannya sudah huruf besar, UHAN huruf kecil. Ya Pak, jadi gagal paham dari orang-orang Yahudi dan para penyembah Yahweh adalah dikira Yahweh itu proper name. Salahnya di situ Pak, double salah Pak. Berarti sepakat kita Pak, itu adalah gelar Pak ya, Yahweh itu ya.
Nama sebutan, yang paling pas itu nama sebutan, Pak. Ya, oke, nama sebutan. Padahal di situ kan udah perkenalkan itulah namaku yang harus kau sebutkan secara turun-temurun. Baik Bapak, ini terakhir dari saya pertanyaannya. Menurut Bapak yang di surga itu apa? Bapak, Tuhan atau Allah, yang mana yang benar, Pak? Ya, kita lihat ayat Alkitab, Pak ya. Jadi klaim itu jangan dari saya, tapi dari ayat Alkitab ya. Kalau begitu yang duduk di surga ya, yang duduk di surga itu harus Wahyu 4 ayat 2. Hanya ada seorang di dalam satu tahta. Siapakah dia? Ada di ayat 8. Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega. Ini linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Jelas itu Yesus. Oke, berarti Yesus itu adalah Allah, Pak ya? Dulu, Pak, belum segala abad. Oke, baik. Apakah Allah itu bisa dicobai iblis, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi pertanyaan bagus juga salahnya apa? Salahnya double kuadrat, Pak. Bapak harus membaca Ibrani 2 ayat 9 ya. Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat, padahal aslinya Filipi 2 ayat 6 Yesus itu setara Allah. Lalu kesetaraan ini tidak dipertahankan, lalu dia merendahkan diri jadi hamba, menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Lah ya bisa aja iblis nyobain iblis, dicobain nama iblis. Jadi kan gini Pak, yang saya pahami ini orang awam nih Pak. Di dalam Matius 4 nomor 1 Yesus dicobai oleh iblis. Yakobus 1 nomor 13 Allah tidak bisa dicobai oleh iblis. Itu gimana ini cara menjelaskan? Lah kalau Allah yang nggak bisa, yang dicobai iblis itu Yesus manusia, Pak. Oh, berarti Yesus ini katanya namanya Tuhan, Pak. Kenapa dicobai lagi? Namanya aja adalah nama Tuhan itu. Perhatikan Pak, Tuhan ada dua pengertian. Allah berkarya disebut Tuhan. Allah yang roh juga disebut Tuhan. Bapak mau pakai yang mana? Ketika jadi manusia, tentu dia bukan roh, bukan Tuhan yang Allah di surga, yang manusia. Manusia disebut Tuhan nggak apa-apa untuk kasus Yesus ya Pak. Karena Yesus adalah Allah berkarya. Ya Bapak boleh sebut Tuhan dicobai boleh, bahkan Tuhan kematian Tuhan juga boleh. Ya, dalilnya gini Pak, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah Yesus kan faktanya dicobai Pak, berarti dia bukan Allah kan? Yang bilang Yesus Allah jadi yang manusia Yesus Allah itu sopo Pak. Oh berarti Tuhan itu pernah dibentuk dalam rupa manusia Pak? Betul. Bagaimana dengan Yesaya 43 nomor 10? Ya, Allah itu dia, tidak bisa Allah dibentuk. Itu dia Allah dibentuk. Justru di situ dikatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Ya Bapak saya rasa sudah paham lah. Kalimat itu artinya Allah dibentuk cuma satu kali. Sebelum saya tidak ada yang punya mercy. Setelah saya tidak ada lagi. Artinya cuma saya yang punya mercy. Kalau Bapak nggak paham ini, mohon maaf Pak. Emang Bapak nggak sekolah apa? Sorry loh Pak. Ayo. Kebalik kayaknya Bapak. Ya kan sorry Bapak, Pak. Tuhannya mengatakan kalau Bapak memahami kebalik. Tuhannya yang dalam bentuk roh mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi yang bentukan roh ini nggak mungkin dibentuk dalam rupa manusia, ya, Bapak. Sudah, Pak. Kalau Bapak nggak paham nggak apa-apa. Wong Bapak bukan orang Kristen kok. Tapi kalau saya paham, nanti itu linknya akan Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 14. Itu linknya. Kalau tapi Bapak percaya, itu dibantah Pak dengan Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar aku. Lah iya dong. Nah, berarti yang dibentuk manusia ini bukan Tuhan Pak. Ya bukan, yang bilang Tuhan siapa, tapi dia dipanggil Tuhan nggak apa-apa. Ya bukan, yang bilang Tuhan siapa, tapi dia dipanggil Tuhan nggak apa-apa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Very clear. Sudah selesai, makasih Pak. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Very clear. Sudah selesai, makasih Pak. Oke, makasih Pak Pendeta. Yang menjadi masalah kalau sekarang Yesus di surga Anda anggap bukan Tuhan. Ya mohon maaf Pak, berarti nggak nyampe mikirnya. Gitu aja kalau saya mah. Ayo, kalau Yesus manusia bukan Tuhan, yes. Sekarang Yesus di surga, Anda bilang bukan Tuhan. Ya mohon maaf, mikirnya nggak nyampe. Kalau saya nyampe Pak, Rasul-Rasul nyampe. Makanya karena saya nyampe, saya jadi orang Kristen percaya. Jadi di surga Yesus itu Tuhan, bukan lagi manusia Pak? Ya sekarang bukan manusia, Yesus di surga kok. Lalu sisi kemanusiaannya kemana? Ya udah nggak ada. Kemana Pak? Ya nggak ada kok, kemana sih? Ya nggak ada kok, kemana sih? Ya nggak ada kok, kemana sih?
Loh, kan tadinya manusia, Pak. Kemana sisi Manusia kemanusiaannya lalu kemana? berubah jadi roh, Pak. Nah, itu Manusia dibentuk jadi lagi roh, dia. memakai tubuh kemuliaan. Berarti sudah terjawab bahwa tadi itu adalah membentuk diri kepada manusia ke surga, membentuk diri lagi kepada roh. Berarti salah itu, Pak. Melanggar Yesaya 43 nomor 10. Salah, yang Bapak salah ya di situ. Bapak tidak paham duduk di sebelah kanan Allah, itu nggak pahamnya. Oh, ya udah. Oke, baik, Pak. Baik. Ya mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Bapak ada di titik itu tidak paham Pak, bahwa Yesus manusia yang fisik berubah menjadi roh di surga. Bapak tidak paham di situ, nggak apa-apa, Bapak nggak paham. Wong pendeta aja nggak paham kok, pendeta dan Romo itu nggak paham kok. Makanya Ya, Pak, dipikir ya, Pak. Yesus, Pak, makanya Yesus dipikir di surga masih gondrong, tangannya masih bolong. Astagfirullah, masa Yesus masih gondrong, masih bolong, lalu masih sujud pada Bapak? Artinya anak Maria yang manusia itu menjadi Tuhan. Ya menjadi roh Pak. Kalau Bapak Oh, nggak iya. paham jadi roh aja lah. Iya, menjadi roh. Kalau jadi Sama roh seperti- baru bener ya. Jadi Sama roh seperti udah Bang tidak Handi, kalau gondrong. mati dia juga berubah jadi roh. Ya udah tidak gondrong, udah nggak sujud pada Bapak, udah nggak Pak. Nanti ibu-ibu yang berdaster di pasar ketawa itu, masuk Tuhan beda sama Allah. Ya Tuhan ya pasti Allah, ya Yesus itu Tuhan, ya Yesus Tuhan Allah. Ayatnya bertaburan Pak. Dan bagaimana konsep Trinitas, Pak Henry? Ya jawabnya sudah jelas. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Udah pergi aja Pak. Waduh. Lah Ya, piye, kita Pak? ngomong Tidak lah, ada ngomong. dalilnya, tidak Iya. ada ayatnya. Iya. Ya kan? Nggak ada itu barang itu kata si Valen, mana ada Valen ya ini? Kata Valen bilang nggak ada itu barangnya itu. Ya, Unitarian juga berkata nggak ada barangnya. Cuma tapi diadain Pak Henry. Ya nggak ada barang itu. Dari tunggal itu nggak ada barangnya itu. Jadi kalau nggak ada barang boleh belanja dong Pak, biar ada. Bagaimana Banyuma? Mau belanja nggak Banyuma? Tambahin dikit. Capek saya dengan Pak Pendeta, saya pusing dibuat. Karena Ya ilmu pasti saya Pak, belum sampai ya ke pasti sana, Pak, ya. karena saya pun pernah jadi seperti Bapak loh. Saya juga di atas rata-rata. Ya, saya pernah seperti Bapak, cara berpikir seperti Bapak itu sudah saya lewati Pak. Allah, mosok Allah mati disalib, mosok Allah dilahirkan. Itu sudah saya lewati semua Pak. Nanti Oktober, September saya mau dialog sama Pak Ustadz tuh, sama Agustan, sama Handitan. Tuh, Iya. Nah kalau Tapi begitu, silakan. ya gini nanti next saya akan jadwalkan kembali khusus Zulkifli Mabas dengan Pak Pendeta Henry ya Pak ya. Habis-habisan Ya, tapi mau- Pak Henry, habis-habisan ya. ya silakan nggak apa-apa. Iya, saya jadwalkan nanti. Kalau Bagaimana saya siap itu ya? enak kok, nggak ada yang Baik. ngegas Pak, nggak ada yang ngegas kalau Oke. sama saya. Iya. Sip, mantap, sip. Oke, cukup? Oke. Baik. Ya, Cukup. thank you ya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan ya Bapak-bapak sekalian ya. Iya, Pak Pendeta, siap. Terima kasih. Ya. Izin boleh bertanya nggak Pak Hendri? Udah waktunya. Beliau tadi perjanjiannya cuma segitu. Dia mau ngantar istri. Oh, Yang iya, penting di sini ada Banyuma ya kita harus bertanya, kita harus luruskan dulu gitu loh supaya yang tadi itu belum sempat kita luruskan jangan sampai salah diterjemahkan oleh sahabat yang ada di live chat. Di Banyuma tentunya saya beri kepercayaan untuk meluruskan yang tadi. Silakan Banyuma. Iya, jadi Ya. gimana ya bilangnya ya, namanya dari sumbernya udah hancur gitu, ya udah hancur semuanya lah. Kalau dikatakan bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada lagi kata ya memang karena perjanjian baru itu dihadiahkan untuk siapa? Dihadiahkan kepada mereka yang dikhususkan menyembah kepada Yesus. Kayak mana mau menyembah kepada Yahweh lagi? Itu loh poinnya. Kemudian di dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu selama-lamanya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus itu tetap sama. Yesus itu tetap apa? Ciptaan, utusan, manusia, nggak bisa berubah dia. Makanya tadi pendetanya itu kelimpungan ketika saya tanya, apakah Allah itu bisa dicobai? Tidak bisa. Lah, Yesus dicobai. Katanya Yesus merendahkan dirinya. Artinya memang dia menuhankan manusia. Udah poinnya di situ. Kalau saya melihat, andaikan dikasih angka ya Bang Handi ya, antara angka 10 dengan sampai angka 1. Angka tertinggi adalah 10. Beliau ini saya kasih angka 1. Trinitas masih dapat angka 2, masih tinggi Trinitas. Karena di Trinitas masih ada Tuhan di situ. Meski ada Tuhan yang kemudian dibuatkan sekutu-sekutu, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Tapi yang satu ini barusan, betul-betul inilah yang paling bawah. Di neraka dia yang paling bawah ini. Iya, soalnya pencipta alam semesta dihilangkan sama sekali ya. Iya, nggak ada lagi pencipta di situ. Murni anak manusia yang dilantik menjadi pencipta. Ini yang paling sesat di antara seluruh Kristen.
beliau ini yang paling rendah tempatnya nanti di neraka. Bukan di luar neraka dia. Dia yang paling di bawah. Silakan, Neraka Pak. jahanam baginya, neraka jahanam. Ya demikianlah gitu ulasan dari pendeta Henry. Sungguh konyol dan tidak masuk akal gitu, Wan Pila.